Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Rahman dari 12 Nah, teman-teman semua, hari ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai sebuah kendaraan masa kini yang sudah beredar di masyarakat luas, yaitu EV atau disebutkan Electronic Fuel Injection. Di mana EV ini dia menggunakan sebuah komputer kecil, sebuah perangkat komputer kecil dengan sebagai ECU atau Electronic Control Unit sebagai otak dari sebuah sistem kendaraan EV. Nah, teman-teman semua, di EV ini sendiri itu terdiri dari dua macam ya, dua jenis. Itu ada LFP dan juga DLP. Kalau LFP itu loop electronic injection, sedangkan kalau untuk yang DLP itu drug electronic injection. Bedanya apa? Kalau yang untuk yang LFP itu dia sumber sistem proses kerjanya itu dari berupa aliran udara. Sedangkan kalau untuk yang DLP itu sumber kerja dari tekanan udara. Nah, kalau untuk DLP sendiri itu dia menggunakan sensor MAP atau manifold absolute pressure. Ya, pressure itu tekanan. Sedangkan kalau untuk yang LFP itu menggunakan sensor MAF atau mass airflow. Jadi menggunakan aliran udara proses kerjanya. Nah, teman-teman semua, di sini ada engine. Di sini saya bakal menjelaskan tentang beberapa sistem yang ada pada engine ini. Pertama, ada sistem disebut sebagai sistem udara. Di sini ada yang namanya box filter udara. Di dalamnya itu ada filter udara itu sendiri. Kemudian di sini ada lanjut udara masuk ke saluran menuju ke throttle body. Menuju ke throttle body. Kemudian masuk area bawah ini disebut dengan air chamber. Kemudian udara masuk ke intake manifold dan masuk ke ruang bakar. Nah, itu untuk sistem udara. Kemudian ada sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar sendiri itu pertama dimulai dari tangki bahan bakar. Kemudian di dalam tangki bensin itu nanti akan dipompa oleh fuel pump atau pompa bahan bakar. Nah, di pompa bahan bakar itu ada yang namanya regulator ya. Regulator, kemudian ada yang namanya pelampung, juga ada filter bensin. Kemudian bensin akan naik melalui saluran bahan bakar. Kemudian dia masuk ke delivery pipe, ya, delivery pipe atau disebut dengan selang pembagi. Setelah masuk situ dia melewati yang namanya pulsating damper. Setelahnya baru masuk ke injektor. Barulah di situ injektor akan menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan yang diperintahkan oleh ECU. Nah, selanjutnya ada sistem yang terakhir, ada sistem kelistrikan. Itu pertama di sini itu dari otak dari EV sendiri yang disebut dengan ECU atau Electronic Control Unit. Kemudian di sini ada yang namanya sensor CMP. Kemudian di sini yang warna abu-abu ada yang namanya sensor WTS. Yang mana? Sebelah sini ya. Oke. Di sini ada sensor udara, ya, atau sensor oksigen sebutnya. Selanjutnya di sini di throttle body itu ada dua sensor. Ada yang disebut dengan TPS atau throttle position sensor, ada ISC, idle speed control. Kemudian yang di blok silinder di bagian dalam agak sulit ya, itu namanya sensor lock sensor. Terus di bagian sebelah sini ada sensor namanya CKP atau Crankshaft Position Sensor. Di sini juga ada namanya sensor OCV. OCV itu Oil Control Valve. Nah, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai sistem EV ya. Jadi udah ada LFP, ada DLP juga. Sistem engine yang ada pada engine ini. Tadi ada sistem udara, ada sistem bahan bakar, juga ada sistem bensin. Segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.